Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arhamna wa ahlana bil Qur'an. Allahumma akhrimna wa ahlana bil Qur'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Surat Al-Nasrah atau surat yang ke-94, mulai dari ayat pertama. Terjemahannya, bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu dan kami telah menghilangkan daripadamu beban yang memberatkan punggungmu, dan kami telah tinggikan bagimu sebutan namamu, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sungguh sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai melakukan suatu urusan, kerjakanlah urusan yang lain dengan sungguh-sungguh, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Maha benar Allah yang Maha Agung. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah subuh yang dirahmati oleh Allah, pagi ini kita akan membahas surat yang ke-94, ya, disebut dengan surat Al-Amsyirah atau juga dikenal dengan surat Alam Nashrah. Itu diambil dari ayat pertama, Alam nashrah laka sadrak. Terjemahan umumnya, bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu. Ini surat turunnya di Makkah. Di waktu Nabi Muhammad menghadapi banyak masalah, ya, ada masalah yang menyesakkan dada, mulai dari perlakuan orang-orang Quraisy, dan itu bukan hanya suku Quraisy saja, tapi dari keluarga. Pihak keluarga itu orang-orang nekat, termasuk paman, ya, sehingga menyempitkan dada Nabi. Kalau dada sempit, kesedihan datang. Kalau sudah sedih, napas sesak, ya, dalam menghadapi baik perkataan dan perbuatan orang-orang kafir Quraisy. Maka dalam menghadapi masalah itu, satu yang dilakukan kepada Nabi Muhammad oleh Allah adalah melapangkan dada. Maka nashrah, asal katanya syaraha. Syaraha itu kayak rongga dada kita itu bisa sempit, ya, bisa lapang.
seperti daging. Daging itu bisa ditarik-tarik gitu. Jadi lentur. Itu makanya kata syarwaha itu adalah lentur. Jadi dada kita itu harus lentur, harus lapang, bisa sempit, bisa. Kalau masalahnya sedikit, nah dia rongganya bergerak sedikit. Ya, kalau masalahnya besar, ya, dadanya dilapangkan juga. Ya, tapi ini bukan sifatnya fisik. Kalau dada lapang nanti fisik, ya, berarti tulangnya menarik enggak. Tapi begitu lentur, gitu, fleksibel. Ya, apa yang dada inilah pengendali. Kalau dadanya lapang, biasanya pikirannya juga lapang. Kalau pikirannya lapang, ya kan, nanti gerak badannya, perkataannya juga lapang. Ya kan? Jadi ini yang disiapkan. Jadi bukan menyalahkan orang. Ya, itu salah Quraisy, itu salahnya Abu Jahal, itu salahnya Abu Lahab, tidak. Tapi justru Allah mempersiapkan dada Nabi itu supaya menghadapi masalah itu dengan lapang. Itu yang dikatakan alam nashrah laka sadrak. Kami telah lapangkan untukmu dadamu. Itu menunjukkan bapak-bapak ibu-ibu, kalau dada kita lapang untuk menghadapi masalah, untungnya bukan untuk orang lain, Pak. Keuntungannya untuk diri kita sendiri. Ya kan? Makanya laka sadrak. Telah kami lapangkan dadamu untukmu. Bukan dilapangkan dada Nabi untuk orang kafir, tapi untuk Nabi sendiri, supaya Nabi tidak tertekan perasaan, tidak sempit gitu. Makanya Buya Hamka, ya kan, mengatakan, bukankah kami telah melapangkan dadamu untukmu, ya kan? Jadi dada yang sempit itu menjadi lapang, sehingga ada jalan, ada solusi dalam menghadapi masalah. Itu kalau dada lapang, ada solusinya untuk menghadapi masalah yang kita hidup dihadapi. Kalau tidak mau hadapi masalah, berarti sih itu ya sederhana saja kuncinya. Selama awak masih hidup, pasti ada masalah, ya kan? Karena elok sewa gue masalah dia berapa? Ya, makanya adalah kalimat masalah buat lu. Memangnya gue pikirin ada enggak gue itu kan? Ya kan? Jadi tidak akan mungkin kita hidup di dunia ini tidak menghadapi masalah. Masalahnya disita di dada kita. Kalau sempit, besar masalahnya. Tapi kalau lapang, dia senyum aja, Pak. Ya kan? Itu bisa senyum kalau di dalam dadanya lapang, gitu. Ya kan? Kalau dada lapang, ada solusi. Kalau dapat solusi dengan dada yang lapang, timbul kebijaksanaan. Orangnya bijak, gitu. Ya kan? Kalau dia seorang hakim, nanti dia akan menjadi orang yang adil dalam menimbang. Dia akan adil dalam menghukum kalau dadanya lapang. Maka itu yang bisa melapangkan dada itu adalah Allah. Ya kan? Makanya tadi mana tadi saya ada salah satu doa yang dibacakan, ya. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini dulu doanya Nabi Musa, ya kan? Doanya Nabi Musa menghadapi Fir'aun. Tapi tadi saya rasa Ustaz tidak membaca doa itu untuk menghadapi Fir'aun gitu. Jangan dikira nanti baca doa ini Fir'aun semua yang dihadapi. Tapi di situ ada ya Tuhan, ya Tuhanku, ya Rabb. Ya kan? Kan asal katanya Rabbis rahli itu syarwaha. Ya kan? Lapangkan dadaku. Ya kan? Minta kepada Allah. Ya kan? Pertama diminta oleh Nabi Musa, lapangkan dadaku. Yang kedua, wa yassirli amri,
mudahkan urusanku. Ya kan? Yang ketiga apa yang diminta oleh Nabi Musa? Wahlul 'uqdatam min lisani. Hilangkan, lepaskan lidahku dari kekakuan. Ada Pak, banyak dalam kapal lonya ada kedikecian, tapi pasti gue di mulut itu, di lidahnya A, B, C. Kadang-kadang banyaklah O-nya Pak, ya kan? Karena kaku gitu. Padahal kepalanya sudah penuh sebenarnya dengan bahan, tapi nggak sampai gitu, ya kan? Kadang-kadang banyak banyak itu. Makanya Nabi Musa pun berdoa Pak, menghadapi Fir'aun itu supaya dihilangkan kekakuan dalam berbicara. Jadi yang baru kauli, sehingga orang yang kita hadapi itu paham apa yang kita katakan gitu. Dan itu mulainya ternyata dari syarah, dari lapang dada. Bisa urusan ini mudah, bisa hilang kekakuan berbicara, ya kan? Orang paham apa yang kita katakan kalau kita di posisi ladanya lapang. Maka itu orang kalau tidak lapang dadanya, di wajahnya saya bisa nampak. Kalau ada masalah tuh wajahnya bisa kita tahu ya, oh lagi himpitan masalahnya banyak gitu ya. Gitu ya, ya Pak Mat. Ya. Nah artinya lapang dada terutama sekali kata As-Sa'di dalam kitab tafsirnya, lapang dada menerima Islam, itu yang pertama Pak. Didatang ke Mas Haji kok harus lapang dada Pak. Karena ada saja di Mas Haji kok beda-beda, ya kan? Dah kapal lusen beda Pak. Ya. Jumpa bisa beda Pak di Mas Haji, ya kan? Apalagi pagi-pagi Pak. Ada seorang anak muda ngeluh sama saya, Ustaz, tolong sampaikan ke jemaah Ustaz, ya kan? Karena kami mau pergi sholat subuh pagi Pak, tapi karena tetangga sebelah ini tidak gosok gigi pagi, aromanya keluar tuh Ustaz katanya. Jadi ada anak muda ini Pak, tak mau dia pergi ke masjid gara-gara itu juga ya kan sampingnya ada dosa saja. Ini mati saja lah gitu ya. Pak lo menikmati aromanya tuh Ustaz. Nah, ada Pak. Padahal Nabi mengatakan laula, ya kan? Kalau saya kira an asyaqtu ala ummati la amartuhu bisywa ala kulli hudud. Kalau tidak memberatkan kepada umatku, aku perintahkan mereka menggosok gigi setiap berwudu. Gitu. Terbayang tak apa itu malam itu pagi tidak gosok gigi? Allahu Akbar. Hanya membaca kali itu. Hari kalau malah aroma, iko kalau tidak lapang lah dah doa. Wah stres itu Pak, ya kan? Apalagi jemput tahu ya kan? Itu masalah kecil saja Bapak Ibu, ya kan? Kalau tidak siap, tidak lapang dah doa banyak Pak. Paham banyak di Mas Haji, bola di Mas Haji macam-macam, kurangnya backgroundnya macam-macam, ya kan? Maka dari itu lapang dada pertama itu adalah menerima Islam, menerima syariat Islam. Maka itu Nabi Muhammad itu sudah dipersiapkan, ya kan, untuk menghadapi orang-orang yang benci kepada Islam, gitu ya. Yang kedua, mengedepankan lapang dada itu menghadapi akhirat, Pak. Jadi kalau dunia lapang dada timbul masalah akhirat, tidak lapang dadanya, kata As-Sa'di. Dalam tafsir Al-Jalalain mengatakan Allah yang mampu, yang punya kekuatan untuk melapangkan dada kita dalam menghadapi masalah. Masalah ini Bapak Ibu jangan dikira kalau masalah sepele lapang dada, belum tahu Pak. Karena masalah sepele itulah yang menjadikan kita sempit, akhirnya dia menjadi besar. Ya kan? Bayangkan Bapak Ibu, seorang nabi saja masih berdoa kepada Allah supaya dadanya dilapangi dalam menghadapi masalah hidup. Kata Abu Yasar, Allah melapangkan dadamu, ya kan? Sehingga kita senang gitu Pak.
Jadi kalau lah senang lah berangkat ke Mas Haji, ya kan? Bahagia kita datang ke masjid, bahagia kita sholat berjamaah, bahagia kita bersedekah, bahagia kita berzikir, bahagia kita ketika baca Quran. Itu tandanya dado sudah lapang. Tapi kalau masih bare untuk beribadah, itu tanda di lapang dada itu bukan hanya menghadapi masalah. Ternyata dalam ibadah pun perlu dada itu dilapangkan, karena dia syariat. Jadi senang menerima syariat, ya kan? Senang menerima apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu rata-rata Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau kita menghadapi masalah, manusia ini selalu pertama dia akan menggunakan usahanya sendiri menghadapi masalah. Mungkin digunakan tenaganya dulu, dia gunakan ilmunya, dia gunakan hartanya untuk menyelesaikan masalah. Itu satu. Misalnya begitu. Kalau masalah ini gunakan ilmu dulu, gunakan harta dulu, apa perlu, bayar ini, bayar itu, ya kan? Kalau tidak mampu juga biasanya minta tolong kepada orang lain. Kan itu dihadapi. Kalau sakit masalahnya, ya kan? Minta tolong kepada orang lain. Siapa orang yang perlu kita kalau kita sakit? Ya dokter, ya kan? Kalau butuh dana, minta tolong kepada orang lain. Gimana kalau bisa minjam? Bisa begitu kan? Kalau bisa, Bapak-bapak, Ibu-ibu, sebelum kita mengandalkan tenaga, mengandalkan ilmu, mengandalkan harta, mengandalkan orang lain dalam menghadapi masalah itu, duluan Allah. Jadi duluan Allah untuk menghadapi masalah itu. Artinya minta dulu kepada Allah supaya Allah beri solusi. Mana tahu menurut ilmu kita begini, menurut ilmu Allah tidak seperti itu. Ya kan? Maka itu dia waktu menghadapi masalah terkonek dulu kita dengan Allah. Ya kan? Makanya sebelum fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, itu ada penjelasan di atasnya. Alam nasrah laka yusra wa wada'na 'anka wizrak. Kami yang akan mengangkat beban masalahmu. Baru muncul dia fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jangan langsung ada bersamaan dengan kesulitan itu ada kemudahan. Memangnya kita siapa? Padahal Allah sudah mengatakan di atasnya bahwa kami yang mengangkat beban beratmu, yang membungkukkan punggungmu. Itu kami yang mengangkatnya. Maka itu sebelum mengandalkan usaha kita, tenaga, waktu, ilmu, harta, mengandalkan orang lain dalam memecahkan masalah kita, connect dulu dengan Allah. Makanya ada kalimat dalam Al-Quran itu wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah sabar dan sholat. Sabar itu untuk melapangkan dada, sholat itu supaya terhubung dengan Allah. Kalau sudah kita kerjakan itu, maka Allah akan memberi kepada kita kelapangan dada. Kapan perlu, ibu bapak sudah hafal ayat ini semuanya? Sudah hafal belum? Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sudah belum? Kalau apa? Ya kan? Nanti bagi hadiah. Ya kan? Pertemuan depan yang belum hafal. Ya kan? Kalau ada masalah baca ayat ini, Pak. Ya kan? Baca ayat ini kalau ada masalah. Jadi bukan hanya memahami masalah saja, ternyata ayat ini salah satu untuk melapangkan dada kita. Pas ada masalah, baca. Apalagi kalau kita tahu
Terjemahnya, alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu untukmu, wa wada'na anka wizrak, dan kami telah menghilangkan beban beratmu, ya kan? Alladzi anqadha dhahrak, yang membungkukkan punggungmu. Coba bayangkan Pak, beban yang paling berat itu adalah yang membungkukkan punggung. Kalau kantong asoy dijinjam Pak, ringan sama dijinjam. Kalau barek dipikul disiko Pak. Kalau adonan lebih barik dari dipikul di mana kan? Di kepala. Kalau adonan lebih barik daripada itu, itunya. Itu kan orang pasar dari situ. Coba cari di situ Pak. Kadang nggak matang itu barangnya Pak. Ada lama sih paci sebenarnya. Ya nak. Jadi beban yang paling berat itu adalah di punggung. Makanya Allah mengatakan di situ, ya kan, alladzi anqadha dhahrak, beban yang membungkukkan punggungmu. Bukan Nabi itu bungkuk punggungnya menghadapkan orang Quraisy, tidak. Ini simbol menunjukkan beban yang paling berat yang kau hadapi adalah seperti orang mengangkat barang di punggungnya, ya kan? Tidak ada lagi Pak, ya kan? Bukan dengan eskavator Pak, ya kan? Kalau dulu lihat kan tukang angkat di pasar ini, ya kan? Kalau hanya sekadar kantong asoy 2, 3, 4 dia bisa jinjing. Kalau masih karung-karung biasa dia bisa pikul, paling-paling dia jujung, ya kan? Tapi kalau sudah berat itu disandarkan ke punggungnya seperti ini, ditarik, ya kan? Kemudian lah bungkuknya, ya enggak? Kan bungkuk kan? Ternyata ayat ini sudah bicara tentang pekerjaan orang di pasar. Ya kan? Ayat ini sudah bicara tentang kerja orang di pasar. Alladzi anqadha dhahrak. Jadi beban yang dihadapi oleh manusia itu seperti manusia meletakkan bebannya di punggungnya sehingga bungkuk punggungnya itu. Dan itu masalah besar Pak. Tapi karena Allah yang memberi bantuan, ada saja solusi. Maka itu 2 tadi itu, ya kan? Sebelum kita mengandalkan kemampuan kita, terhubunglah dulu dengan Allah. Makanya Nabi Musa dalam menghadapi Fir'aun pun bukan Allah langsung berikan solusi, tapi Nabi Musa meminta kepada Allah supaya Allah melapangkan dadanya. Ini pertama yang perlu kita yakinkan ketika ada masalah, baca surat ini dalam menghadapi masalah. Yang kedua, yakinkan diri kita bahwa Allah pasti akan membantu kita dalam menghadapi masalah. Nah, itu baru ayat pertama dari surat Al-Ansyirah atau surat Al-Nasrah, yaitu alam nashrah laka sadrak. Insyaallah kita lanjutkan